Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polutus berjumpa kembali di Hasdin Mundika Channel. Kali ini kita membahas tentang Bupati Meranti Muhammad Adil yang pada 3 bulan lalu namanya cukup heboh dan menjadi viral di mana-mana. Ketika Bupati Meranti Muhammad Adil mengetengahkan atau menyampaikan kata-kata yang cukup keras, bahkan dibilang kasar, dengan mengatakan bahwa para pejabat keuangan terdiri dari kumpulan iblis dan setan karena telah melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran versi Bupati Adil dengan mungkin menyunat anggaran-anggaran yang diturunkan ke Kabupaten Meranti, Kepulauan. Itu terjadi 3 bulan yang lalu. Jadi Bupati Adil sangat dielu-elukan saat itu, Muhammad Adil. Dianggap orang yang cukup berjasa atau bupati yang cukup berjasa memperjuangkan daerahnya. Dan bahkan beliau sampai mengancam akan bergabung dengan Malaysia atau negeri Upin Ipin kalau tidak diindahkan tuntutan-tuntutan bagaimana Meranti yang telah menyumbang sekian banyak sumur minyak namun dianggap masih kurang bantuan-bantuan pusat atau anggaran pusat ke daerah Meranti, sehingga Bupati Meranti berang saat itu. Dan banyak dukungan dari masyarakat, tidak hanya dari Kepulauan Riau tapi dari seluruh Indonesia, menganggap Bupati Meranti sebagai seorang pahlawan. Namun 3 bulan kemudian hal ini berbanding terbalik dan berubah. Bupati Meranti menjadi seseorang yang tertangkap tangan oleh KPK dengan sekitar 28 orang lainnya, dan bahkan melibatkan 1 auditor BPK di Kepulauan Riau. Dan Bupati Meranti ditangkap dengan 7 kasus, dengan 3 kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya. Yaitu kasus pertama bahwa Bupati Meranti melakukan pemotongan atau penyunatan dana-dana OPD dari berbagai dinas untuk perjalanan-perjalanan dinas yang juga diserahkan kepadanya. Kemudian korupsi yang kedua yang dituduhkan kepada Bupati Meranti Muhammad Adil, yaitu ketika beliau dianggap memotong dana-dana perjalanan umrah, yang juga disampaikan pemotongan tersebut untuk kepentingan beliau. Kemudian kasus yang ketiga yaitu bagaimana Bupati Meranti Muhammad Adil menyuap auditor BPK Kepulauan Riau agar bagaimana pada tahun 2022 kemarin Kabupaten Kepulauan Meranti di Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti di Kepulauan itu mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Jadi ada 3 kasus yang dituduhkan kepadanya. Hari ini Bupati Meranti sudah terjerat dan sudah ditahan dalam penjara. Jadi ada hal yang berbanding terbalik ketika 3 bulan lalu beliau sangat dielu-elukan sebagai seorang tokoh pejuang, sebagai seorang kepala daerah yang berani bersuara lantang, yang berani menyatakan suaranya. Namun hari ini beliau terjerat dalam kasus KPK, sehingga hal-hal yang dielu-elukan di masa lalu itu menjadi runtuh saat ini. Kemudian banyak tulisan-tulisan juga yang dimuat bahwa Bupati Meranti mengumpulkan dana yang sebanyak-banyaknya dengan tujuan ingin maju sebagai gubernur Kepulauan Riau. Jadi kalau kita bisa buat judul video ini yaitu Bupati Meranti antara memperjuangkan hak rakyat Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan juga antara ambisinya. Jadi ambisi beliau untuk jadi gubernur atau memperjuangkan hak rakyat. Jadi di antara kedua ini mana yang paling dominan? Apakah ambisi pribadi atau betul-betul ingin memperjuangkan hak rakyat? Nah, kali ini Bupati Meranti sudah menjadi orang pesakitan, mungkin akan menjalani tuntutan hakim, tuntutan pengadilan, berapa tahun di penjara nanti. Dan artinya seluruh nama baik beliau, seluruh kebaikan-kebaikan beliau mungkin akan runtuh ketika beliau menjadi seorang terpidana korupsi dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini yang terjadi. Jadi ternyata di negeri ini masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi. Orang-orang yang dianggap pahlawan ternyata di belakang juga bermain dengan yang mungkin tidak melakukan hal-hal yang kurang terpuji yang juga mengecewakan masyarakat. Mungkin Bupati Meranti Muhammad Adil telah minta maaf kepada masyarakat Kabupaten Meranti, Kepulauan Meranti, ke masyarakat Kepulauan Riau dan juga masyarakat Indonesia. Tapi mungkin masyarakat menjadi kecewa karena ternyata hero-hero yang ditunggu untuk memberantas korupsi, untuk memperjuangkan hak rakyat, ternyata hari ini juga kembali menjadi seorang pesakitan dan mungkin dianggap sama saja dengan orang-orang yang diteriaki seperti di Kementerian Keuangan dikatakan yang berisi dengan iblis dan setan, para maling-maling. Ternyata beliau juga mungkin melakukan hal yang sama. Memang bisa ditelusuri bahwa mungkin ada hal-hal kaitan yang juga di luar ini, seperti misalnya
ada unsur misalnya sakit hati dari faktor-faktor misalnya kementerian, sehingga ini adalah bagian dari balas dendam. Ini juga masih sesuatu yang spekulasi. Apakah benar Bupati Muhammad Ali ini dicari-cari kesalahannya karena telah membuat sakit hati pejabat-pejabat tinggi Kemenkeu, sehingga ya dia harus terjerat juga bahwa supaya ini imbas informasinya. Atau betul-betul memang dia melakukan ya korupsi, selama ini dia melakukan bagaimana menjolok ke pusat, mencari-cari dana yang turun dengan berbagai-bagai upaya yang mungkin di luar kewajaran, sehingga ya Bupati Meranti juga harus kena tangkap tangan seperti itu. Jadi ternyata kelantangan seseorang, perjuangan seseorang, ketika akhirnya dapat menjatuh pada hal-hal yang kurang baik, maka nama baik tersebut yang sudah mungkin terbangun 3 bulan yang lalu akhirnya menjadi runtuh. Ini sangat disayangkan. Jadi masyarakat Indonesia ini berharap kemana lagi kita mencari hero-hero, mencari orang yang benar-benar tulus dan benar memperjuangkan hak rakyat. Ternyata Bupati Meranti yang dianggap memperjuangkan hak rakyat ternyata ada bermain di balik itu. Ada ambisi-ambisi pribadi yang mungkin karena beliau ingin menjadi gubernur, mengumpulkan pundi-pundi sebanyak-banyaknya agar beliau bisa bertarung di Pilkada 2024 maju sebagai gubernur, karena mungkin sudah jadi bupati sudah dilalui, jadi mungkin ingin naik kelas lagi menjadi gubernur. Lalu mengumpulkan hal-hal yang mungkin di luar hal-hal yang kurang tepat, yang kurang terpuji. Seperti itu, seperti melakukan penyuapan-penyuapan, sehingga nama baik beliau yang sempat terbangun, dielalukan, cukup viral di mana-mana 3 bulan yang lalu, ya hari ini menjadi sesuatu yang berbanding terbalik. Jarum jam berputar ke arah sebaliknya, itu yang terjadi. Namun apapun yang terjadi, karena dalam republik ini kita masih melihat banyak hal yang bisa dibuat, banyak hal yang bisa diputar balikan, ya juga kita masih percaya dengan atas ya praduga tak bersalah. Mungkin juga Bupati adalah juga ini ya, ini ada jebakan-jebakan Batman, karena dia juga berkata-kata yang cukup keras dan mungkin membuat sakit hati pihak-pihak tertentu, Kementerian Keuangan, dan juga mungkin ada permainan di balik ini. Jadi kita juga harus memberikan ruang bahwa mungkin tidak murni juga tangkap tangan Bupati Aidil ini, karena beliau telah melakukan hal-hal yang tidak dianggap kurang etis, apalagi kalangan di daerah Jawa yang dianggap kata-katanya kurang pas sebagai seorang kepala daerah, bahkan mengancam ingin keluar dari NKRI, bergabung dengan Malaysia karena Kepulauan Meranti berdekatan dengan Selat Panjang yang dari Malaysia. Ya, jadi hal-hal tersebut mungkin menjadi incaran para pihak. Ya, kita mungkin bisa melihat ada permainan-permainan tertentu, mungkin intelijen dan lain-lain, sehingga ya beliau harus jadi seorang yang tangkap tangan dan melibatkan 28 pejabat lainnya seperti itu. Bahkan salah seorang auditor KPK di Kepulauan Riau pun ikut terjerat dengan kasus Bupati Meranti. Jadi hari ini Bupati Meranti yang sempat dia lalukan 3 bulan lalu, hari ini dia menekam di jeruji besi dan siap menghadapi pengadilan. Nah, inilah manusia, naik turun, pasang surut, itu yang terjadi. Kita maklumi dan kita ikuti kasus-kasus Bupati Meranti ke depannya. Untuk yang berbahagia, semoga bermanfaat video yang saya sampaikan kali ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kina tahu.